Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roswinda dengan NIM 2304573. Baiklah, di sini saya akan mengumpulkan UAS saya, yaitu menjawab pertanyaan. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu aplikasi Padlet selain sebagai media pembelajaran juga dapat berfungsi sebagai LMS yang praktis. 1. Uraikan keunggulan Padlet sebagai media dan LMS pada pembelajaran geografi. 2. Jelaskan kelemahan aplikasi Padlet sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran geografi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Padlet merupakan beberapa keunggulan sebagai media dan LMS dalam pembelajaran geografi. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan dan aksesibilitas. Padlet mudah digunakan baik oleh guru maupun siswa. Antar muka yang intuisif, memungkinkan pembuatan dan pengelolaan konten pembelajaran dengan cepat. Aksesibilitasnya tinggi karena dapat diakses melalui berbagai perangkat komputer, tablet, dan smartphone, dan koneksi internet yang stabil. Kolaborasi dan interaksi. Padlet memanfaatkan kolaborasi antara guru dan siswa, dapat berinteraksi satu sama lain, berbagi ide, dan memberikan umpan balik secara real time. Fitur ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran geografi yang sering melibatkan diskusi dan pemecahan masalah secara kelompok. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam penyajian materi. Padlet memungkinkan penyajian materi pembelajaran dalam berbagai format seperti teks, gambar, video, dan tautan. Fleksibilitas ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi dengan gaya belajar siswa yang beragam. Yang keempat yaitu organisasi materi yang terstruktur. Padlet memungkinkan guru untuk mengatur materi pembelajaran secara terstruktur dan sistematis. Fitur ini memudahkan siswa untuk mengakses dan memahami materi pembelajaran. Yang kelima yaitu integrasi dengan aplikasi lain. Padlet dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi lain seperti Google Drive dan Dropbox. Interaksi ini memudahkan guru untuk mengelola dan berbagi materi pembelajaran. Kelemahan Padlet sebagai media pembelajaran geografi yaitu ketergantungan pada internet. Padlet membutuhkan koneksi internet yang stabil agar dapat berfungsi dengan baik. Hal ini menjadi kendala di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas. Keamanan data. Meskipun Padlet menyediakan berbagai fitur keamanan dan ada resiko kehilangan data atau kebocoran data jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga yaitu kurangnya fitur lanjutan. Padlet ini mungkin tidak memiliki semua fitur yang dibutuhkan untuk pembelajaran geografi yang kompleks. Beberapa fitur yang memungkinkan kurang meliputi penilaian otomatis, pelacakan kemajuan siswa, dan integrasi dengan sistem manajemen pembelajaran lain. Yang keempat yaitu potensi gangguan. Penggunaan Padlet dapat tergantung oleh masalah teknis seperti koneksi internet yang lambat atau error pada aplikasi. Yang kelima yaitu kurangnya kontrol terhadap konten. Guru perlu mengawasi konten yang diunggah siswa untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian materi pembelajaran. Baiklah, kita akan melanjutkan pada pertanyaan yang kedua, yaitu Pak Budi mengajar geografi di sebuah sekolah yang terletak di pedalaman. Jaringan internet listrik saja belum tersedia di sekolah mereka. Jika Pak Budi akan mengajarkan materi potensi sumber daya alam, maka seperti apa media yang kira-kira bisa digunakan oleh Pak Budi dalam pembelajaran? Jelaskan beserta rasionalisnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua ini. Karena keterbatasan akses internet dan listrik, Pak Budi perlu menggunakan media pembelajaran yang tidak bergantung pada teknologi digital. Beberapa pilihan yang tepat antara lain yaitu media cetak, seperti buku teks, modul, leaflet, dan peta dapat digunakan sebagai sumber utama. Media cetak mudah diakses dan tidak memerlukan teknologi canggih. Yang kedua yaitu media non-cetak. Model 3 dimensi dari potensi sumber daya alam seperti contoh batuan, mineral, atau hasil bumi dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata. Papan tulis dan spidol juga masih efektif untuk menyampaikan materi. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran aktif. Pak Budi dapat menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan demonstrasi untuk meningkatkan partisipasi siswa. Metode ini tidak memerlukan teknologi canggih.
Yang keempat yaitu kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan ke lokasi sumber daya alam dapat menjadi pengalaman belajar yang berharga dan efektif. Siswa dapat mengamati langsung potensi sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu Bu Arini telah menggunakan LCD, proyektor, dan laptop serta speaker dalam pembelajaran. Namun perhatian siswa masih saja minim dan keterlibatan mereka sangat rendah. Berdasarkan kondisi di atas, analisislah kenapa hal tersebut bisa terjadi. Apa rancangan alternatif solusi dari poin pertama? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa perhatian siswa minim dan keterlibatan rendah? Beberapa faktor menyebabkan hal ini, diantaranya metode pembelajaran yang pasif. Penggunaan LCD, proyektor, dan laptop cenderung menciptakan metode pembelajaran yang pasif, di mana siswa hanya mendengarkan dan menonton presentasi. Kurangnya interaksi dan aktivitas siswa dapat menyebabkan kebosanan dan penurunan perhatian. Yang kedua yaitu materi yang tidak menarik. Materi pembelajaran yang kurang menarik atau tidak relevan dengan kehidupan siswa dapat menyebabkan penurunan perhatian keterlibatan. Yang ketiga yaitu kurangnya interaksi. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa serta antar siswa dapat menyebabkan siswa merasa tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kondisi ruangan. Kondisi ruang yang kurang nyaman seperti suhu ruangan yang terlalu panas atau dingin, pencahayaan yang kurang memadai, atau suara bising juga dapat mempengaruhi perhatian dan keterlibatan siswa. Rancangan alternatif atau solusi. Variasi metode pembelajaran. Bu Arini perlu memvariasikan metode pembelajaran dengan memasukkan aktivitas yang lebih aktif dan interaktif, seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau proyek kelompok. Materi pembelajaran yang menarik. Materi pembelajaran perlu dibuat lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Penggunaan gambar, video, dan contoh nyata dapat meningkatkan minat siswa. Meningkatkan interaksi. Bu Arini perlu meningkatkan interaksi antar guru dan siswa serta antar siswa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi ide. Yang ketiga yaitu memperbaiki kondisi ruangan. Kondisi ruangan perlu diperbaiki agar lebih nyaman dan kondusif untuk pembelajaran. Baiklah, sekian tugas UAS saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.